Oke guys, masih dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel di hari terakhir pameran GPPE 2024 Surabaya. Kali ini saya bersama Bapak Arwan Sunardi, Presiden Director dari PT Gading Murni, Selamat sekaligus pagi adalah owner semuanya dari PT Gading Murni. Gimana kabarnya Pak? Baik, Pak Rudi. Sebelumnya selamat ulang tahun Pak. Oh iya. Luar biasa. Kebetulan Pas acaranya kebetulan di pameran, tahun, ya. Bapak ulang tahun di tanggal 12 Desember ya. lalu ya. Yang keberapa Pak? Yang ke-17 ya? Ya tuh anggap aja lah 17. Oke guys, jadi ini sebuah kesempatan yang luar biasa ya, untuk yang kesekian kalinya Print Graphic mendapatkan kesempatan untuk wawancara bersama beliau, dan kita sedikit banyak ingin mengorek ya ilmunya beliau nih dalam mengarungi perjalanan di industri digital printing nih Pak. Nah Pak, bagaimana menurut Bapak pameran GPP 2024 Surabaya ini? Oke, terima kasih Pak Rudi dan terima kasih pada semua teman-teman pemain digital printing. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Natal juga, tahun baru yang merayakan ya. Semoga semua diberkati dan salam keadaan sehat-sehat walafiat dan diberkahi berkah yang luar biasa Pak di tahun 2024. Okay. Ini di penghujung tahun ini memang aneh Pak. Jadi ini pun kita coba untuk mengikuti GPP di penghujung tahun. Ceritanya kalau penghujung tahun itu ada orang yang berkomentar, ini kan masa-masa nanti aja tahun depan baru beli mesin. Tapi ada juga yang bilang, wah justru harus belinya sekarang ya. Karena terus terang aja kalau beli sekarang ini kemungkinan akhir tahun dapat bonus kan gitu ya Pak ya. Jadi pendapatnya orang itu macam-macam. Tapi ya kita akan berusaha untuk adopsi semua permintaan dari pelanggan. Tetap promosi akhir tahun kita tetap ada Pak. Jadi kita tetap ada untuk menghormati akhir tahun ini, dan kita ada special price, dan juga kita selalu melihat bahwa terutama kepada peminat mesin atau apa segala macam, dan kita bisa menyesuaikan. Jadi apapun supaya mereka juga bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, ini banyak teknologi baru ya di pameran GPP, walaupun di akhir tahun yang Bapak tadi bilang, tapi ternyata Gading Murni tetap juga memamerkan mesin-mesin yang belum pernah ditayangkan di pameran sebelumnya Pak. Betul. Bahkan ada beberapa yang cukup surprise ini, adanya mesin DTG ya? Ya. Dua table ini. Nah ini apakah menjadi semacam tantangan yang dibangun, atau memang Bapak melihat ada peluang di eranya DTG ini? Karena katanya sih DTG sudah mulai surut gitu. Nah menurut Bapak gimana Pak? Jadi begini Pak, jadi kalau kita lihat sekarang teknologi terutama DTG itu sangat sekali dulu dia ditinggal sama orang-orang karena cost-nya tinggi Pak. Tapi sekarang ini mendapatkan satu gambaran dari Cina bahwa ternyata DTG itu sekarang sudah cost-nya murah dan dipermudah oleh pihak China, dan kita pada awalnya sih agak sedikit ragu-ragu dengan DTG ini gimana gitu ya. Tapi sejak dipamerkan di sini dan terbukti bahwa wah ternyata justru memang lebih bagus. Jadi warnanya lebih narik ya, terus di kaosnya kalau dipakai itu kan enggak seperti kayak ada bloknya gitu Pak. Kalau pakai DTF kan seperti ada kayak lapisan blok yang nggak bisa tembus ya. Tapi tapi DTG ini boleh bilang sekarang comeback Pak di tahun 2024 di Cina, dan kita langsung kita mendatangkan karena kita lihat sudah teknologinya sudah jauh beda dan cost-nya sudah bisa ditekan, bahkan saya sendiri belum ngitung, tapi kalau kita prediksi itu lebih murah dari DTF. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi kenapa lebih murah DTF? Karena sudah nggak pakai lagi film, sudah nggak pakai lagi powder, sudah nggak perlu lagi beli mesin shaker. Jadi semua di spray, setelah di spray, setelah itu langsung di print seperti biasanya, dan itu kalau menurut saya sekarang ini udah bagus, dan kita bisa lihat hasilnya sih Pak di sini ya. Kalau kita lihat itu sangat-sangat menurut saya sih
bagus juga sih, warnanya semua keluar, warnanya juga bright ya, jadi dan kita bisa men-spray itu di seluruh permukaan ya hampir ya. Ada Nah, full ya, jadi ya. full block ya. Jadi itu cukup bagus Pak. Jadi kita selalu ada yang baru dan kita juga ada mesin yang terbaru lagi adalah yang 5 meter Pak. Itu. Tapi pakai headnya yang ini. Ini menarik ya. Ya, Itu. apalagi Gading Murni selalu menjadi trendsetter. Jadi Nah. bisa jadi nanti diikutin oleh vendor lain. juga Iya. gitu. Nah, Bapak keputusan DTG untuk dihadirkan kembali itu apakah pas melihat pameran di China beberapa waktu yang lalu atau Iya. memang pihak China yang datang menawarkan diri ke Indonesia? Jadi kita melihat Pak, pada waktu itu ke sana tim kita dan dilihat ternyata bagus dan pihak China mensupport. Jadi pihak China juga siap untuk mengirim untuk dicoba dites kembali ke Indonesia. Akhirnya ya terjadilah seperti itu. Jadi saya menganggap kesimpulan bahwa ya sudah waktunya mungkin harus kita coba Oke. sesuatu yang baru ya. Jadi DTG kalau saya bilang comeback juga Pak. DTG comeback ya, berarti Ya. highlightnya untuk Ya. di GPP ini. Lalu selain itu sekarang juga ada mesin yang 5 meter ya, berani mulai dipajangkan ya. 5 meter kita punya ini sekarang ini spesial Pak. Kita pakai Seiko 1536. Jadi orang-orang bilang wah Seiko bagaimana ya, tapi kalau ini tipe baru dan kecepatannya luar biasa Pak. Itu kita pasang 4 head atau 2 head, kecepatannya udah segitu keras. Ya, jadi itu kalau darat saya dapat dengar itu bisa di atas 400 meter. Wow, Jadi sangat-sangat sangat cepat ya. Lalu setelah itu ada juga mesin yang kemarin juga saya lihat yang mau direview hari ini, yaitu Ya. mesin apa ya, sebutnya Bulmer ya. oh Bulmers ya. Bulmer ya. Ya. Ini juga baru juga nih ya. Bulmers ini keluaran terbaru juga dari mesin, sebetulnya mesin ini mesin Jerman Pak. Oh gitu. Ya, jadi softwarenya semua dari Jerman, dari Bulmers. Tapi memang di-assembling di Cina. I see. Dan ini ya kelas-kelasnya ya hampir sama dengan Suma lah. Oke. Gitu. Jadi cukup bagus mesinnya, kokoh dan kalau saya lihat keistimewaannya juga banyak sih dia Pak. Dari unitnya, dari apanya cukup presisi. Oke, sekarang teknologi memang Jerman punya, tapi apakah ini memang made in China? Kalau Bulmer dia ini? mau made in China semua ya enggak Pak. Mungkin Enggak body juga. made in China Pak. Oh, bodinya aja ya. Tapi Tapi secara kalau teknologi- software dan lain-lainnya enggak. Oh, oke. Jadi ini menjadi referensi juga ya. Dan kita akan mereview mesin tersebut di hari ini, di hari terakhir kita Brain Graphic Channel hadir di pameran. Nah, saya rasa sudah cukup banyak ya teknologi. Selain itu apa lagi Pak yang baru ya Pak? Yang baru lagi sekarang kita juga punya beberapa tipe yang kecil-kecil juga Pak. Kita juga ada sebenarnya juga satu lagi Pak. DTG itu nggak mahal Pak. Kalau yang cuma satu biji itu ya sekitar 150.000 jutaan. 150 jutaan. Ya hampir sama dengan DTF, tapi dia sudah termasuk sama dia punya treatment. Nah itu. Jadi cukup affordable. Cukup, Jadi ya. kalau orang mau coba sih bisa. Oke. Terus kalau yang baru lagi yang kita lihat di sini adalah seperti kalau mesin UV yang 4 head, tapi bodinya bodi yang bagus Pak. Itu kalau kita bilang tuh bodinya yang open space atasnya itu juga lagi in dengan 4 head 3.200. Oke, luar biasa ya. Nah, Begitu banyak teknologi baru yang selalu ditampilkan Gading Murni setiap pameran besar ya. Nah, ini 2024 sudah akan berakhir Pak. nah, Cukup puas nggak dengan hasil 2024 ini? sebetulnya kalau kita ngomong 2024 itu bagi kami itu cukup bagus Pak. Karena kita mengalami masa-masa ya pemilihan presiden, Oh, iya. pemilihan apa segala macam. Ekonomi itu agak slow down Pak. Tapi dalam dunia digital printing ini kita terbantu. Dengan adanya perhelatan ini ya. Jadi ada otomatis kalau kita ngomong 2024 apa yang sepi? Mungkin sepi di sektor lain. Tapi digital printing masih oke Pak. Oke. Jadi dan saya lihat bahwa mereka semua masih antusias ya.
sampai sekarang ini perkembangan teknologi itu dari digital printing cukup bagus dan cukup pesat kalau saya bilang. Cukup pesat Pak. Jadi ya maaf kata, jadi kalau orang yang sudah punya mesin, contohnya Pak ya, misalnya dia punya mesin EcoSolvent yang dulu pakai XP 600 misalnya, ya. Mungkin sekarang udah mau nyari spare part-nya susah Pak. Karena juga versinya udah berubah. Jadi boardnya, main boardnya, headboardnya ini sudah mulai ketinggalan. Nah ini bahayanya kalau sudah 5 tahun mesin China Pak. Itu kadang-kadang pabriknya dari pabrik boardnya itu selalu berbeda. Begitu versinya dari 2.0 naik ke 2,5, ke 3, 3,5, ke 4 gitu ya. Itu lain semua. Nah, jadi bagi mereka yang pemain-pemain yang lama-lama itu juga mesti juga rajin mengupgrade, Pak. Upgrade mesin baru ya. Upgrade supaya mereka juga nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan. UV sekarang juga lagi naik daun, Pak. UV ya. UV sekarang berubah menjadi outdoor kan? Menggantikan outdoor. Jadi kebanyakan dari orang-orang sekarang mereka udah tahu mintanya dicetak dari UV. Karena UV kan tahan cuaca, Pak. Lebih kuat ya. Iya, jadi mereka sekarang sudah mulai lagi main di outdoor 3,2 yang UV. Bagus, barang-barangnya udah banyak yang bagus-bagus juga. Nah, tahun depan gimana kira-kira Pak? Tahun depan saya yakin nanti yang booming tetap UV dan DTG itu akan merajai market lagi, Pak. DTG comeback ya? Ya, tapi sekarang kan memang DTG itu kalau saya bilang karena lagi sedikit lah ya. Jadi supply-nya mungkin masih agak tinggi ya. Tapi nanti kalau DTG udah mulai banyak Pak, ya kembali lagi ke cetannya DTF Pak. Jadi kembali lagi ke pertarungan klasik ya? DTF versi DTG ya? DTF-nya bisa, termasuk itu yang hancur semua harganya sekarang. Waduh. Ya, jadi yang dulunya harga mungkin tintanya 450, sekarang ada yang jual 200, ada yang di bawah 200, ada yang berapa. Bayangkan dulu itu kita di posisi segini, sekarang turunnya segini. Nah, apakah ini akan berkembang terus? Ya, mungkin di daerah bisa, tapi di kota-kota besar sudah fight. Nah, dan itu kalau saya bilang, ya kenapa teman-teman nggak mencoba ke DTG, Pak? Oke. Secara cost, Pak, antara DTF dan DTG, mana sih yang lebih murah? Jujur saya belum hitung secara detail, Pak, karena ini baru datang. Tapi kalau dilihat dari costnya pet film, powder, ya, sama shaker, itu saya rasa jauh lebih murah DTG. DTG ya? Ya, karena tidak butuh itu. Ya, karena dia punya ini sekarang tinta-tinta semua sudah dibuat di China. Kalau dulu kita kan pakai DuPont, ya apa segala macam. Kalau nggak DuPont dia nggak bisa bagus. Ternyata sekarang China berkembang cukup bagus dan harganya nggak mahal-mahal amat tinta-tintanya. Jadi kalau saya bilang harusnya sudah bisa kembali. Oke. Ya, luar biasa ya, begitu banyak perkembangan baru ya di akhir tahun 2024 ini. Mudah-mudahan tahun depan Gading Muni terus jaya ya. Amin, Pak. Menjadi highlight kita berusaha. kancah digital printing Indonesia, Pak. Sekali lagi selamat ulang tahun, Pak. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya, dan semakin sukses ya. Ya, terima kasih, Pak De. Oke, terima kasih nih Pak atas wawancaranya. Saya rasa sudah cukup. Oke guys, demikian wawancara saya bersama Bapak Arwan Sunardi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pegiat digital printing Indonesia pada umumnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Terima kasih.